Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan rekomendasiin iPhone yang paling murah dan yang masih layak atau masih bisa digunakan di 2023 nanti. Kenapa saya merekomendasikan iPhone ini? Karena mungkin untuk teman-teman yang nantinya di 2023 ingin menggunakan iPhone yang pindah dari Android ke iPhone, atau mungkin teman-teman yang berkeinginan mempunyai iPhone, ya saya rekomendasikan di sini iPhone 8. Kenapa saya merekomendasikan iPhone 8? Next, saya bahas kelebihan dan kekurangannya. Silahkan teman-teman simak sampai akhir ya. Oke, yang pertama terkait kelebihannya. Kelebihannya, desainnya ini sudah menggunakan kaca. Jadi untuk teman-teman, menurut saya ya, ini menurut saya, daripada teman-teman membeli Android yang mungkin harga 1,5 sampai 2 juta, untuk sekarang ini saya perhatiin belum ada desain HP yang menggunakan kaca. Jadi ini kesannya masih sangat mewah, masih sangat layak dipakai di 2023. Ini opini saya. Terus terkait performanya, dia menggunakan Apple Bionic 11. Mungkin tergolong uzur dibandingkan chipset Apple yang sekarang ini yang terbaru ya. Tetapi dari pengalaman saya sampai sekarang ini menggunakan iPhone 8 ini masih sangat fungsinya itu masih sangat sangat-sangat baik lah dibandingkan saya mungkin dengan beberapa handphone yang lain terkait untuk sosial media atau mungkin beberapa kita bermain game. Tentunya untuk performanya tidak seperti iPhone yang terbaru ya, karena dia menggunakan chipset 11 Bionic, RAM-nya hanya 2 GB dan kita hanya bisa memilih varian internalnya di 64, 128 dan juga 256 GB. Tetapi teman-teman tidak perlu mengkhawatirkan RAM dan lain sebagainya, karena untuk teman-teman RAM itu perlu dikesampingkan menurut saya terkait RAM di iPhone. Terus terkait speakernya meskipun mungil seperti ini, dia sudah stereo teman-teman. Jadi menurut saya dengan speaker stereo itu sedikit lebih memanjakan ketika kita hiburan, baik itu kita menyalakan MP3 musik ataupun mungkin kita melihat video. Terus terkait sidik jari atau keamanan, mungkin untuk beberapa handphone iPhone yang terbaru dia sudah menggunakan Face ID ya, tetapi untuk di iPhone 8 ini masih menggunakan Touch ID, fingerprint dan juga yang masih menempel di home button ini. Tetapi mungkin ini juga salah satu kelebihan kita, di mana sekarang ini kan kita masih pandemik ya, atau masih disarankan untuk menggunakan masker. Jadi mungkin di 2023 ini juga kita belum bisa 100% beraktivitas tanpa menggunakan masker di ruangan-ruangan atau lingkungan tertentu ya. Jadi ini masih bisa membantu kita yang mungkin malas membuka masker, kita cukup menggunakan sidik jari yang ada di depan ini. Dan sidik jarinya juga dia responsifnya baik kalau menurut saya. Terus terkait kualitas kamera, nah ini yang perlu teman-teman perhatiin. Dibandingkan teman-teman membeli handphone Android yang mungkin di harga 1,5 sampai bahkan 2,5 juta, saya masih nyaranin ngerekomendasiin hasil kamera dari iPhone 8 ini. Beberapa video ataupun foto bakal saya tampilin di sini, teman-teman simak saja. Terus untuk kualitas videonya juga benar-benar menurut saya terbaik dibandingkan Android di harga 1 sampai 2,5 juta. Nah, itu terkait kelebihan-kelebihannya. Teman-teman perlu ketahui lagi kenapa saya masih benar-benar merekomendasiin iPhone 8 ini adalah iPhone paling murah dan masih layak digunakan di 2023, yaitu terkait terakhir yang perlu teman-teman perhatikan terkait kelebihannya, iOS-nya. Dia masih didukung atau mendapat update kemarin, yaitu iOS 16, iOS terbaru di akhir tahun ini. Dan saya jamin untuk iOS 16 itu untuk 2023 nanti pastinya masih sangat worth it untuk digunakan menjalankan beberapa aplikasi-aplikasi yang mungkin update lebih baru. Nah, itu beberapa kelebihan-kelebihan menurut pendapat saya. Kalau teman-teman ada yang mungkin punya opini lain terkait kelebihan iPhone 8 ini, teman-teman silahkan komentar ya.
Terus saya akan bahas kekurangannya di sini. Jadi selain kelebihan, ada juga kekurangan yang perlu teman-teman perhatikan terkait iPhone 8 ini. Yang pertama yaitu bodinya atau layarnya. Ini masih IPS. Karena untuk beberapa handphone sekarang ini, khususnya di Android, di harga 1 sampai 2,5 juta, itu sudah banyak yang menggunakan layar AMOLED. Itu yang perlu teman-teman pertimbangkan ya, karena layar AMOLED memang menurut saya itu lebih memanjakan mata kita ketika kita sedang menikmati hiburan video ataupun melihat dokumentasi seperti foto dan lain sebagainya. Terus untuk ukurannya juga ini sangat mungil ya, hanya 4,7 in. Di zaman sekarang HP compact ukuran 4,7 in mungkin sudah jarang yang suka, atau teman-teman jarang yang mencari ya, karena di beberapa hal yang sering kita temui, apalagi ketika kita hiburan, yang pasti kita kurang puas dengan layar yang hanya ukuran 4,7 in ini. Nah, itu kekurangannya, teman-teman bisa perhatikan di sisi itu juga. Tapi kalau teman-teman tidak mempermasalahkan itu, abaikan saja menurut saya. Terus terkait baterainya ini sangat kecil, yaitu hanya 1821 mAh, yang mana untuk Android aja di harga 1 sampai 2 jutaan bahkan dia sudah banyak yang baterainya itu 5000 mAh. Jadi teman-teman perlu pertimbangkan banget tuh terkait daya supply-nya. Yaitu beberapa kekurangan dan kelebihan iPhone 8. Kalau saya sendiri sih, apakah iPhone 8 ini masih sangat layak dibeli di 2023 sebatas untuk kita merasakan sensasi menggunakan handphone iPhone ya, bukan untuk kita mencari iPhone yang lebih baik ya. Tentunya untuk teman-teman misalkan mempunyai budget lebih, saya sarankan membeli iPhone yang lebih baru atau lebih tinggi, lebih mudah grade-nya dibandingkan iPhone 8 ini. Tapi untuk teman-teman yang hanya ingin berpindah dari Android ke iOS, atau mungkin sekedar mencoba merasakan seperti apa sih sistem operasi iOS ini, teman-teman bisa menjadikan iPhone 8 ini salah satu pilihan yang tepat menurut saya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like dan share, serta terima kasih yang udah subscribe channel YouTube saya. Saya Suroto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.